Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam babat tanah Jawa atau Galuh Mataram disebut bahwa pada suatu ketika para wali berkumpul di Giri Kedaton, Gresik. Karena Sunan Giri yang bergelar Prabu Sasmata yang dianggap raja atau mufti dari para wali Jawa pada saat itu. Dalam pertemuan itu, Sunan Bonang berkata kepada semua yang hadir di Giri Kedaton dan para waliullah, "Wahai anakku Sunan Giri, aku memberitahukan bahwa wali di Jawa sudah lengkap berjumlah 8 orang. Adik Sunan Kalijagalah yang menjadi penutupnya." Sunan Giri menyetujui usul Sunan Bonang tersebut. Akan tetapi malah Sunan Kalijagalah yang merasa keberatan. "Hamba sudah lama menjadi sunan, tapi belum pernah mendapat petunjuk-petunjuk. Kalau tidak keberatan, saya mohon petunjuk." "Kanjeng Sunan Ampel," kata Sunan Kalijaga. Raden Rahmat atau Sunan Ampel pun berkata, "Anakku Sunan Bonang, berikanlah petunjuk dan wejangan-wejangan kepada Sunan Kalijaga." Sunan Bonang pun menjawab dan menyanggupi permintaan Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sunan Kalijaga diajak keluar dan menuju sebuah telaga. Kemudian Sunan Kalijaga diajak naik perahu. Ternyata perahu yang mereka naiki bocor. Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menambal perahu tersebut dengan tanah liat atau tanah lempung, dan Sunan Kalijaga pun mengambil tanah lempung itu dan ditambalkan pada tempat yang bocor atau berlubang pada perahu tersebut. Setelah Sunan Kalijaga selesai menambal perahu yang bocor, maka wejangan-wejangan atau pelajaran ilmu hikmah tingkat tinggi pun segera dimulai. Akan tetapi pelajaran yang diberikan oleh Sunan Bonang tersebut seperti teka-teki dan memerlukan kecerdasan otak yang luar biasa untuk menerima dan memahami pelajaran tersebut. Karena Sunan Bonang menggunakan kata-kata kias atau sanepan kalau dalam bahasa Jawa. Sunan Bonang berkata, "Ada api menyala di 4 pusat. Kalau apinya padam, kemana perginya api?" Sunan Kalijaga pun menjawab, "Api itu pergi ke suluk atau ke tempat yang tidak bercahaya." "Jawabanmu betul anakku, karena ia dapat menerimanya dengan baik dan bersamaan turunnya wahyu kepadanya." Sunan Bonang pun berkata, "Jangan sekali-kali kau ucapkan
atau kau ajarkan wejangan ini, karena ini adalah ilmu gaib atau ilmu rahasia. Kalau ini sampai terdengar oleh makhluk lain, apapun bentuknya dan wujudnya, dan walaupun ia kafir, asalkan mengerti maksudnya, maka ia akan menjadi wujud manusia yang sempurna atau insan kamil. Tiba-tiba ada seekor cacing lor yang mendengarkan sekaligus mengerti wejangan atau pelajaran ilmu yang diberikan kepada Sunan Kalijaga oleh Sunan Bonang. Kemudian cacing yang menempel di tanah liat yang dipergunakan Sunan Kalijaga untuk menambal perahu yang bocor itu pun berkata, "Wahai Kanjeng Sunan berdua, hamba dengan tidak sengaja ikut mendengar segala wejangan yang Tuanku bicarakan, dan hamba dapat mengerti, sehingga rasa-rasanya hamba akan menjadi manusia." Sunan Kalijaga pun bertanya, "Siapa kamu?" Cacing lur pun berkata, "Hamba cacing lor yang ada dalam tanah yang Tuan pergunakan untuk menambal perahu." Sunan Bonang berkata lagi, "Sudah menjadi takdir Allah, cacing lor mendengar wejangan ini, maka akhirnya ia menjadi manusia." Kemudian cacing itu mengeluarkan asap dan berproses menjadi manusia, duduk dan bersujud di kaki Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Kemudian orang itu menghormat kepada kedua wali itu karena ia dianggap sebagai gurunya. Berkatalah Sunan Bonang, "Kuterima sembahmu dan penghormatanmu. Mulai hari ini kamu kuberi nama Syekh Lemah Abang, karena kamu berasal dari tanah liat yang warnanya merah atau abang dalam bahasa Jawanya." Kemudian Sunan Bonang pun berkata, "Adi Sunan Kali, apa yang terjadi malam ini itu tanda maha kuasanya Allah dan tak dapat dipikirkan dan dengan akal kita sebagai manusia. Sebenarnya sebelum diwejang pun Adi Sunan Kalijaga sudah menjadi kekasih Allah, yaitu ketika engkau hendak pergi haji ke Mekah, kamu disuruh kembali dan disuruh bertapa di bawah titian Galinggang. Kamu tidur di situ selama 100 hari lamanya. Seandainya kamu bukan kekasih Allah, badanmu sudah hancur lebur, kehidupanmu akan abadi walaupun badanmu akan hancur. Kamu akan terus hidup walaupun hidupmu takkan menghidupi. Belum ada satu orang wali pun yang telah menyeberangi lautan kematian atau maut seperti yang kamu kerjakan atau kamu lakukan." Kedua wali itu lalu berdiri dan saling berhadapan. Kedua tangannya saling berpegangan pada pinggang satu sama lain. Keduanya mengheningkan cipta dan membaca doa-doa, dan dalam sekejap mereka sudah sampai ke Mekah dan meninggalkan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar sendirian. Namun tidak lama kemudian Syekh Lemah Abang pun dapat menyusul kedua gurunya di Mekah. Ternyata para wali Allah sudah ada di sana semuanya. Kemudian mereka sholat Jumat
bersama atau berjamaah. Sesudah sholat Jumat, mereka bermusyawarah untuk mendirikan masjid di Jawa. Dan setelah selesai bermusyawarah, mereka kembali ke Jawa. Begitulah cerita asal-usul Syekh Siti Jenar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.